bersama PJ Podcast. Saya Kirana. Ada Niki di sini. Dan Sani. Nah, kita hari ini berbeda. Kayak waktu itu tuh kita udah wawancarain Mas El. Mas El sama Cik Dev. Dev. Ya, nah, kita kali ini juga akan pengen mengangkat salah satu desainer juga. Yes, orang-orang di balik layar. Orang balik layar yang Mendukung sudah pernah teman-teman. mendukung teman-teman yang berlaga di ajang Pageant. Pageant. Baik. Dia adalah Jeng. Ya, kita kenalnya dengan nama Diva. Divas. Yes. Tapi sebenarnya namanya Faizal Adi Febrianto. Faisal. Februari. Bener. Aquarius. Oh, jangan Kita- anggap ini akuarium ya. Kalau gitu kita apa dong? Kak ikan dong. Blub. Aduh, please. Aduh, jangan kaget ya Faisal. Kita di sini kita dagelan banget loh ya. Jadi ya harap maklum ya. Ya, harap maklum, inilah kami. Jangan merendah gitu dong. Enggak dong, bangga kok. Oke, Mas Faiz. Faisal. Mas Faiz. Kita panggilnya Faisal aja kali ya, biar lebih intim dan lebih. Cukup. Ini tidak akan berlanjut ini. Oke. Gimana kabarnya Mas Faiz? Alhamdulillah baik. Masih berkarya di tengah pandemi seperti ini. Masih mengerjakan apa yang bisa dikerjakan dulu. Kayak gitu sih selama pandemi, karena memang kalau pandemi untuk bagian bidang fashion terdampak banget ya. Betul. Jadi prinsipku selama pandemi ini aku ngerjain sesuatu yang bisa aku kerjain, yang bisa menghasilkan sebuah karya juga kayak gitu. Seperti bikin masker. Bikin masker, oke, iya beberapa. Walaupun awalnya sebenarnya antara pengen bikin atau enggak, mau jual atau mau ngasih itu masih kayak jadi beban gitu loh. Karena sebenarnya pengen memberikan, jadi kayak seperti memberikan secara cuma-cuma Menyumbangkan. gratis kayak gitu kan, menyumbangkan kayak gitu. Tapi di sisi lain hal kan saya juga punya tanggungan untuk beberapa karyawan. Ya BU juga ya Kak ya. jadi Butuh duitnya. duitnya. Butuh uang. Jadi Uang. akhirnya mau nggak mau saya lebih mengutamakan untuk karyawan, cuma untuk masker sih saya nggak terlalu untuk yang jadi utama sih. Ya soalnya kayak desainer kan sisa kain banyak ya tuh numpuk Iya, kayak gitu di tempat. Pasti ya kalau udah nggak ada kepake mending dibikin masker aja sekalian kan. Biar bisa Iya. bermanfaat. Betul. Nah kalau Mas Faisal sendiri ini berarti sudah sejak kapan Mas mendesain atau membuat busana baju itu? Awalnya gimana sih? Awalnya sebenarnya dulu itu saya ditemukan sama seseorang. Ditemukan. Bukan. Dipertemukan. Pungut gitu ya. Ditemukan salah satu desainer senior di Semarang juga. Namanya Mas Dimas Santoso. Oke. Jadi awalnya dia yang bikin baju cewek kayak gitu kan. Terus suatu ketika dia bilang sama aku, coba kamu yang handle baju cowok bisa apa enggak untuk jualan kayak gitu. Akhirnya masih mikir sih sebenarnya bisa nggak sih jualan baju, kayak susah banget kan jualan, apalagi namanya jualan baju. Yang jualan baju tuh nggak cuma satu gitu, betul. banyak yang jualan baju. Terus akhirnya mencoba jualan baju dari akhir 2015 itu menjual baju sebulan cuma laku satu, sebulan gak ada yang beli gitu. Akhirnya di awal 2016 itu baru pertama kali itu udah disuruh sama Mas Dimas untuk ikut show runway. Nah, kayak gitu. Mulai dikenal sih dari ikut runway itu. Akhirnya ya itu dikenal sampai sekarang. Tapi memang Mas Faiz tuh punya basic gambar, Kalau desain basic gitu Mas? gambar, kalau untuk gambar memang saya hobinya gambar karena kalau dari zaman SD kebetulan saya dulu suka jadi perwakilan untuk lomba lukis kayak gitu. Dari tingkat SD saya pernah juara 3 kecamatan. Itu juara loh. Yang penting juara. yang penting Mau di juara. kecamatan, mau di kelurahan, yang penting juara. judulnya kan juara. Iya, juara 3 kecamatan. Mungkin udah basicnya emang suka hobi gambar kan. Juga Mas Dimas mungkin liatnya, oh kamu tuh orang itu fashionable, coba deh
untuk membuat sebuah karya desainmu sendiri, karena kamu tipe kalau orang yang bisa untuk nge-match baju sama warna kayak posisi kayak gitu dan sebagainya. Akhirnya mulai di situ mulai belajar dari yang awalnya nggak tahu arah Tak tahu arah bajuku dan pulang. mau ke arah mana, akhirnya menemukan arah bajuku yang Seperti ini. seperti Nah, arahnya kemana tuh Kak? Jakarta, Surabaya, Semarang? arahnya lebih ke segmentasinya lebih ke anak muda sih, kayak gitu yang wearable, lebih autentik tapi masih pakai bahan tradisi Indonesia, Batik. Wes. batik, tenun dan sebagainya. Songket. Enggak. Biasa aja kamu. Aduh. Pertama kali ikut show di mana nih Mas? Kalau saya lebih pertama kali malah lebih seringnya di Jogja. Oh, Ya memang Jadi karena di ya, Jogja kalau di lebih Jogja banyak. lebih ramai dan untuk branding kemudian untuk hawa euforianya lebih tinggi di sana ya. Itu pertama kali di Jogja Fashion Festival 2016. 2016. Ya, itu di Amplas, Ambarukmo Plaza. Aku ikut itu Ikut. kayaknya. Kayak gitu, itu bareng sama Mas Dimas juga. Mas Aha. Dimas itu yang hari Sabtu, aku yang hari Minggu. Karena kan kalau untuk sesi yang cewek sama yang Betul, main show, Beda. betul, Ah, beda. iya. Ada main show sendiri. Iya, ada main show sendiri. It- Gimana nih pertama kali Nah, pengalaman? Pertama kali Serem, Pak. itu karena Mas Dimas tipikal orang yang dia nggak mau bantuin. Jadi Maksudnya nggak mau bantuin dalam dorong Betul, toh, dorong Eh, toh. kamu di belakang dulu lihat seperti apa backstage fashion runway itu seperti apa. Betul. Nanti modelnya nanti ganti Kayak seperti gimana? apa, gimana kamu lihat sendiri. Nanti kalau kamu udah kewalahan baru dibantuin. Nah di situ saya di belakang, yang lain udah senior kan. Ada Mas Afif Syakur yang dari Ya, Mas Jogja, Afif. ada Posel nih Aryan, itu yang bajunya udah grande Ya, semua. betul. Wah, ya ampun, bajuku cuma simple, yang cuma satu apa namanya hanger doang gitu kan. Di situ saya merasa Kecil. kecil dan siapa sih lo? Iya. Rata-rata kayak gitu. Model gitu kan. Ah. Siapa sih lo di sana mana nih? Kok nggak pernah lihat dan sebagainya. Ya itu mungkin jadi yang bikin aku agak-agak Ciut. drop sih, ciut. Kawanen melu Kayak show. gitu. Cuma ya serah pandangan lo lah, kayak gitulah intinya. Yang penting di sini saya mencoba untuk belajar. Akhirnya dari situ belajar untuk pengalaman pertama yang aku aplikasiin gimana sih di backstage runway yang hanya modal waktu ganti baju 15 menit. Nggak ada. Kagak ada. Nggak ada. Nggak ada, Satu tolong. model 2 menit maksimal. tuh. 2 menit. Ya 2 menit 3 menit lah kayak gitu untuk ganti 8 model. Oh iya bener Kak, 8 Iya, model kan? kali 2 menit kan 16 menit. Iya. Kan jalannya bareng. Nah itu gimana yang aku pelajarin dari pertama kali fashion runway untuk ke runway berikutnya. Oke. Seru nggak sih? Maksudnya itu kan the first time ikut fashion show di kota orang pula, Iya, kota ya orang, kan? bener. Kalau kota sendiri mungkin masih nonton teman-teman sendiri juga nih masih bener. ayem lah. Tapi di kota orang yang nonton kita nggak ada yang kenal, nah kayak gitu. Terus judgement orang kan kita nggak ada yang Iya, tahu nggak kayak ada yang gimana. Itu gimana waktu itu? Di kota orang agak-agak deg-degan ya, deg-degan aku nggak tahu nanti ke depan harus seperti apa, kayak gitu kan. Karena pertama kali, first time pengalaman, kemudian nggak ada bekal dari sang mentor juga ibaratnya. Dijorokin harus dijorokin. Habis itu betal. Karena kamu pengen bikin baju seperti apa, cuma bikin baju yang grande. Karena kalau kamu udah fashion show, kamu hanya bawa Biasa ibarat aja. biasa aja sama aja, mendingan kamu jualan tapi nggak bisa ikut show kayak gitu sih. Itu pertama kali. Jadi ya amazing banget lah. Antara ada senengnya, ada mindernya, ada ciutnya. Karena kan awal-awal kalau untuk fashion runway, untuk desainer yang baru biasanya kan ditaruhnya di awal. Nah, ini Ini di awal karena masih Oh. baru kan. Oh iya, bener-bener. Iya kan? Baru di tahun kedua itu
yang aku ditaruhnya agak belakang. Gimana sih antusiasmenya orang Jogja pertama kali ngelihat baju-bajunya di Mas Kalau Faiz? yang pertama kali karena pertama kali aku lebih keluarin ke baju yang agak lebih formal ya, kayak blazer, jas kayak gitu. Jadi mungkin nggak selalu ke notice itu mungkin gara-gara desainer jebolan Pigeon Indonesian juga, Idol? ya, Indonesian Mau Idol. Maris gitu, karena dia pernah posting salah satu bajuku di runway itu yang model terakhir, dan dia nge-tag aku, akhirnya banyak yang tahu kan bajuku. Nah itu mungkin gara-gara Kak Java juga yang bisa untuk Mendongkrak lah. Dan istilahnya. itu awal mula Mas Ya. Faiz buat buat support anak-anak male pageant Pageant. atau bukan atau belum. sebelumnya bukan? Belum, karena di tahun itu juga aku belum terlalu kenal sama si Java. Kayak gitu. Belum meletek berarti Kak di dunia perpageantan Kak. Iya. Nah, habis ini Belum kita ya. bahas nih lebih Sebenarnya kalau untuk ngerucut. perpageantan sih awal pertama kali desain malah saya dikasih kepercayaan sama Duta Wisata Intelijensia Kabupaten Semarang 2012 sama Dr. Damai. Itu pertama kali aku bikin Oke. baju. 2012 sudah lama banget Lama berarti ya. banget. Cuma dipakainya nggak 2012. Hah? Dipakainya itu maksud- 2015. Maksudnya mereka itu menyandang Angkatannya. gelar duta wisata di 2012. Oh, I see. Itu dipakainya 2015. Siap. Berarti udah mulainya juga 2015 kan Iya, berarti 2015 untuk akhir. support pertama kali gitu. kali buat Sebenarnya support. kalau itu istilahnya nggak support sih, dia tetap beli sih. Oke. Oke. Tapi related lah sama pageant ya, karena dia pelaku duta wisata pageant. juga kan. Nah, untuk kita langsung ke ini aja kali ya. Boleh. Waktu Mas Faisal mensupport, ingat ya sih yang pertama kali? Pertama kali. Ha. Yang pertama benar-benar kali support. support, Hah. yang benar pertama Fully kali support. itu saya malah yang dari daerah dulu. Siapa? Itu saya dikasih kepercayaan sama Ibu Kapolres Sukoharjo untuk support anak-anaknya yang polisi, yang cowok itu ikut Duta Wisata Kabupaten Sukoharjo. Oke. Oh. Gitu. Jadi ada 3, saya langsung di calling, Mas ada baju nggak? Ini anak-anakku, anggota-anggotaku mau ikut Duta Wisata. Coba kamu kesini buat fitting baju anak-anak kayak gitu, saya butuh 3, semuanya dibawa aja. Gitu. Jadi akhirnya di situ saya mulai support pageant. Pageant. Tapi yang Pageant. dari daerah karena dikasih kepercayaan sama Ibu Kapolres Sukoharjo, Ibu Monik, terima kasih. Ibu Monik, halo. Aku Ibu tahu. Monik. Itu kemarin ikut show juga ya kayaknya ya. Gimana? Ibu Monik. Ibu Monik, Enggak ya? Mana nih Enggak, Ibu tebak-tebakan Monik. Bapak? Semarang Fashion Festival. Semarang Fashion Festival. Nanti kita kulik lagi itu aja. Ibu Evi. Oh, Ibu Evi. Salah kan? Soalnya sama kan jabatannya. Sama, itu Surakarta. Ini Sukoharjo. Ini Sukoharjo. Meleset dikit. Itu pertama kali sih. Pertama kali, jadi istilahnya Bu Kapolres ini udah ngasih kepercayaan dari awal karantina sampai akhir final itu, Mas Pakai bajunya minta tolong Mas Faiz diurusin. semua. Minta tolong diurusin. Langsung ya, pasrah pompoan ya. Nah, karena kan kalau polisi kan kita nggak tahu ya. Iya. Basicnya dia nggak tahu duta wisata itu seperti apa. Iya, betul. Benar-benar. Kayak gitu. Catwalk Dia kayak harus gimana, ngapain, ya gitu. catwalknya harus ngapain, jalannya harus gimana. Wah berarti nggak cuma support baju dong? Iya. Ngajarin mentor loh. Mentor berarti. Saingan nih, saingan ini. Enggak, kita kerja sama aja besok. Iya, betul. Kayak gitu, itu yang pertama kali. Kalau untuk yang kedua baru ketemulah sama si Java, mulai dekat support Mister Indonesia Jateng. Yang awalnya kan Dika ya. Iya. Tapi Iya. Dika mundurkan Oh, diri. iya, Akhirnya benar-benar. berganti sama si Isak. Isak. Sama si Wira. Oh, Oke, Wira, Jogja ya. Wira. Jogja, hal itu yang support. Jadi untuk photoshoot berkat si Java juga kayak gitu.
Berarti hanya photoshoot aja apa dibawa ke ajang? Kalau untuk yang Isak dari awal dia dari daerah, yang dari final daerah sampai dia perwakilan itu sih dari awal sampai photoshoot. Berarti fully support dari awal banget ya. Iya, sampai Sama- internasional juga ya? Kalau internasional saya malah enggak. Oh enggak, berarti yang sampai nasional ya si Ya, Isak ya? karena yang daerah udah dipakai kan. Saya nggak support yang internasional. Soalnya Isa kalau nggak salah juga berangkat ke internasional Berangkat juga. berangkat Iya. internasional dia. Kirain ikut support juga waktu itu. Kan biasanya kalau dia dipakai dari awal, Iya, Pasti bisa terlanjut terus biasanya Iya, kayak biasanya gitu. gitu. Kalau yang internasional malah yang minta support si Zian, Face of Asia. Oh, Face of Asia. Buat Zian. photoshoot portofolio ya. Iya. Zian. Oke. Anak Udinus. Iya, Zian Alvin. Yang ke Korea Face sama apa ya? Ayuma. Sama Iya, yang sama betul. Ayuma, Oh, yang bareng sama sebed sama Ayuma, Ayuma, betul. betul. Kemarin baju hitam putih itu bukan sih? Iya. Ah, oke Yang oke. baju hitam. Berarti ini keren sih udah Udah masuk ke Face of Asia. udah masuk ke Keren. nasional. Terlihat. Terbang nyata orang-orang di Jawa Tengah. Makanya jadi orang Jawa Tengah. Betul, Jateng Gayeng soalnya ya. Aduh. Oke, berarti lanjut supportnya tuh waktu itu berarti apa? Kayak bajunya yang kayak gimana? Maksudnya yang etnik kah atau yang baju Lebih ke yang etnik atau national costume mungkin? Kalau national costume belum sih, lebih ke ethnic runway mungkin buat photoshoot sama beberapa yang untuk karantina. Oh, daily wear-nya gitu ya. Sama untuk biasanya kalau untuk karantina kan iya ada photoshoot portofolio-nya sendiri kan. Nah biasanya pada support minta itu. Oke. Tuh, jadi selain itu mungkin ada si Radit juga. Oh, yang barusan. Iya, Radit itu. Elmen Elmen tahun lalu 2019. Mr. yang World ke Indonesia. Miss World ya, Miss World. Mister World Indonesia. Mr. Pak. World Indonesia. Betul. Ya, itu buat photoshoot juga. Kemudian ada Rafsan. Rafsan. Itu yang second runner up Mr. Indonesia 2019. 19. Iya, Iya, 19, benar. iya. Ya. Keren lo sampai dipakai Radit juga. Iya, Dibawa berarti kan buat dibawa ke ke internasional. ya Mr. World tuh kan salah satu ajang male pageant pageant besar. paling tua Gede. tuh. Bener. Paling besar juga. Wow, aplaus buat Faiz nih. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, kalau selain male pageant pernah nggak sih ikut ngebantu juga di beauty pageant gitu? Kalau beauty pageant kita sebenarnya kalau untuk Diva sih dia ada naungan sendiri sama Mas Dimas Santoso. Jadi biasanya kalau untuk yang pageant cewek itu Mas Dimas Santoso, tapi by saya Pak. Oh. Marketing ya. Iya, jadi saya yang handle tetapan kayak gitu. Oke. Jadi biar yang cewek pernah Putri Kebudayaan Indonesia berkat siapa? Kakak Sani itu. Iya, jadi Putra Putri Kebudayaan Jawa Tengah tuh sering banget disupport loh. Sering banget disupport, terus kemarin juga sempat dari yang juara nasional juga sempat disupport juga. Akhirnya melebarkan saya. Ya, harus gitu dong, jangan Iya. di daerah terus. Semoga rezekinya juga semakin Amin. Kemudian pernah dipakai sama Pratiwi. Oke, Oke. Putri Indonesia Jawa Tengah ya. 2019. Yang gaun kuning ya kalau Iya, nggak kuning salah hijau. ya. Kuning hijau itu ya. Kayak pernah itu Intan juga kan dulu. Intan Alitrino Intan juga Alitrino. pernah. Oh. Intan pakai yang Parabogo, yang warna oranye. Oh. Itu iya, pas kan. dipakai di Miss Supra kah atau? Kalau Miss Supra enggak, cuma waktu dia ada event sendiri sih. Oke. Gitu. Jadi setelah dia menang Putri Indonesia, Pariwisata. Ya, pariwisata Intan Alitrino ya, ini buat Iya. teman-teman yang mungkin skip tadi Intan Alitrino. Itu dipakai waktu acara berarti ya? ya Kayak gitu. acara waktu dia jadi juri. Juri, oke. Ya. Intan Alitrino, Tiwi sudah, terus male pageant-nya udah dipakai Radit. Ya, lumayan nih buat portofolionya di Mas Faiz ini Faiz, sama nice. Divas ya barengan kan berdua sama Mas Dimasnya itu portofolionya udah lumayan menarik nih Iya. kayak gitu. Pernah ada sesuatu yang aneh-aneh gitu nggak Iya, sih betul. ketika support? Kalau aneh-aneh sih, alhamdulillah enggak sih. Jangan Mungkin- sampai lah. Mungkin kalau baju dibalikin lama sih pernah, cuma kan karena Sering. Iya.
Cuma karena kita juga sibuk, maksudnya kadang-kadang sampai lupa gitu. Kita Ternyata sendiri ada- ke-skip ya. Skip, jadi ternyata masih ada baju yang masih dipinjam kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk saya pribadi sama Mas Di, sebenarnya kalau untuk Mas Dimas sih dia nggak support baju, cuma gara-gara menurut saya yang kompor ya. supportin gitu. Akhirnya mau support kayak gitu. Tapi kalau saya lebih, kalau ada yang mau support, lebih support untuk pendidikan sama kebudayaan. Oke. Jadi mohon maaf untuk para MC, kalau misalnya ada yang mau minta Minta support, support. saya skip dulu karena itu bidangnya komersil. Oke. Kayak gitu ya. Baik. Bukan berarti menutup kemungkinan kan? Ya, Mungkin nanti ke depannya. MOU-nya nanti beda lagi. Gitu. Jadi bisa langsung calling DM di Divas Official. Promosi dianya. It's okay. It's okay. Berarti nggak ada cerita-cerita nih kayak baju nggak dibalikin atau baju rusak atau misalnya permintaan, Mas aku mau bajunya ada motif durian runtuh, atau Mas baju gua mau ada karapan sapinya atau gimana gitu. Ada yang aneh-aneh sampai ke kayak gitu nggak? Kalau itu alhamdulillah sampai sekarang belum ketemu yang aneh-aneh ya. Gitu. Karena alhamdulillah saya ketemu orang duta dengan dia tipikal orang yang baik, personal Oke. baik gitu. Jadi nggak terlalu neko-neko, kemudian untuk balikin juga balikin dengan hasil yang baik, bahkan kalau dia balikin kadang-kadang ngasih sesuatu kayak gitu. Ngajeni. Ngajeni, Iya. menghormatin kayak gitu. Jadi balikin dengan kondisi yang Bersih. utuh, bersih, Bersih. kayak gitu. Ya. Bahkan ada yang dia nggak dibeli. Oh. Karena Gitu. seneng ya. Karena seneng kayak gitu. Atau jangan-jangan ada yang rusak, ya udah Kak dibeli aja. bisa jadi. Bisa jadi. Berarti kalau semisal untuk support tuh berarti all by desainnya Mas Faiz, maksudnya nggak ada kayak yang permintaan Iya, ada kayak gimana ada gimana yang gimana request kayak gitu. bla, bla, bla. Enggak sih. Kalau kebanyakan biasanya aku confirm, aku cuma punya bajunya seperti ini, atau kamu butuhnya seperti apa, nanti kalau aku sempet ada sekarang waktu aku buatin. Oh gitu. Gitu. Jadi saya tanya tanggalnya dulu mau dipakai kapan, untuk apa, acaranya seperti apa. Acaranya seperti apa, Baru ya. saya ngasih suggest itu bagusnya untuk seperti apa. Oh, kasih skate dulu berarti. Ya. Oke. Gitu. Tetap ya kerjaan desainnya. Seperti coba tanya Mas Niki. Perlu kasih saya pindahkan? Yes, Jangan. kemarin aku digituin, sekarang Niki. Nah, kalau Faiz sendiri mainnya di apa? Berarti etnik Aku bajunya. lebih ethnic casual jatuhnya ya. Etnik casual. Heeh. Berarti kayak main batik, tenun kayak gitu. Ya, cuma Lebih, nggak ngalahin juga aku mix sama bahan tekstil sih, tekstil printing kayak gitu. Biar lebih keren lagi ya. Lebih berwarna, lebih rame. Lebih rame kayak pasar malam ya Kak ya. Biasanya kalau saya udah kombinasi bahan utama tekstil, untuk kombinasinya saya polosnya lebih pakai yang lurik yang memang dia Oh, yang garis-garis doang gitu ya, biasanya. Karena yang gerimis itu. produksi masyarakat kayak gitu. Jadi paling enggak selain saya bikin produksi, saya gimana caranya bisa ini loh hasil kerajinan masyarakat. Oh iya, benar. Memperkenalkan budaya. Kebudayaan juga Oke. kayak gitu. Kemudian support membantu mereka yang memang pengrajin Lokal ya. lokal. Ya kayak kita kasih ke tukang pahit pun, kita juga membantu tukang pahit itu untuk apa ya, Iya. berkarya juga biar mereka ada pemasukan juga, istilahnya seperti itu. Betul. Atau ke apa sih kalau batik Bordir. dibordir ya kayak gitu. Nah, gitu. Itu Berarti bermanfaat juga, nggak cuman yang jualan baju ya teman-teman, tapi juga bermanfaat buat lingkungan. kayak gitu. kita nyenggol sebelah kita lah istilahnya kayak Iya. gitu ya. Berbagi rezeki. Bener. Kayak Betul. misalkan ternyata di deket kita ada pengrajin kain, ada apa ya udah berarti Gitu. Kan kita bisa apa ya, kayak saling memberi manfaat satu sama lain gitu. saling mensupport ya. Betul. Yes. Nah, kalau Mas Dimas Mas Faiz sendiri
apa sih selain tadi bajunya kan etnik, casual berarti ya. Ya. Terus pasarnya kemana? Maksudnya yang ditembak itu ke anak muda kah yang gaul atau anak muda yang pengen tampil beda atau gimana? Dua-duanya sih. Kalau seluruh segmen sebenarnya cuma lebih ke usia yang lebih muda. Kayak gitu. Jadi yang usia-usia produktif, yang dia memang pengen nampil kayak gitu. Karena kan kalau untuk baju yang eye-catching itu kan salah satu point of interest seseorang kan. Iya betul. Cocok banget buat pageant juga ya. Iya. Cocok untuk kita. Kapan nih kita bertiga MC kita pakai bajunya Mas Faisal. Tadi udah dibilang bukan buat MC. Iya kan gitu loh. Kalau ini kan bertiga udah kenal semua. Oke, baiklah. Yeay. Ditunggu Sebentar kita lagi. podcast bajunya Mas Faisal nih. Akhir bulan nanti ya. Bisa jadi kan kita nanti habis ini foto profil ya. Kita pakai bajunya. Tuh, kita tunggu nih Mas Faisal nih. Aduh. Oke, baiklah. Biar keren sedikit Kak, maksud kita pakai baju kayak gini terus kan ya. Iya sih, soalnya kalau aku pakai bajunya Mas Niki juga nggak mungkin. Ya kali Ya, Kakak mau Kak. pakai baju backless gitu Makanya. Kak. Kali Kirana doang yang bisa pakai baju Mas Niki. Aduh. Nah itu berarti juga ya ya tadi si Mas Faiz bilang poin interest dari bajunya dia adalah etnik itu cocok dibawa ke pageant karena salah satu ini ya buat memperkenalkan budaya Indonesia bener. juga kayak gitu ya Mas ya. Ya, tapi lebih ke tetap masih youth ya. Mungkin kan ada yang lebih etnik tapi dia kokoh baku ya gitu. Indonesia banget lah. Nah aku lebih kayak asimetris atau yang model yang Iya. Modern lah Mungkin ya. kalau orang bilang juga pasti kontemporer. Kontemporer ya ampun kata itu susah banget Kak keluar nih. jadi lebih universal untuk diterima di kalangan pageant kontemporer, bener. internasional. Jadi semua kalangan masuk ya. Nggak harus yang selalu acara yang Resmi. resmi sekali. Betul. Nah itu dia dari Mas Faiz tentang ciri khasnya tentang apa ya pengalamannya dia Pengalaman support di dunia ini ya, mensupport di dunia pageant. Khususnya male pageant. pageant. Nah kalau cita-cita Mas Faiz sendiri yang belum kesampaian nih, aku mau dukung wakil ini ke ajang ini nih misalnya atau Ada nggak apa sih? enggak itu ada nggak? Sebenarnya kalau untuk cita-cita dukung kemana itu belum ada sih karena kadang-kadang sesuatu yang apa kita cita-citakan kadang-kadang malah Nggak terwujud. terwujud. Jadi kayak seperti bisa dipakai si Radit, Rapsang atau mel-mel pageant lain kadang-kadang sesuatu yang Itu tidak terduga gitu loh, nggak serius mau pakai kayak gitu kan. Karena ibarat saya masih desainer apa sih? Junior kan, masih baru kayak gitu kan. Ya seperti itu, jadi saya lebih ngalir aja ya lebih berarti ya. ngalir kayak gitu. Kalau misalnya dia mau pakai, ya syukur alhamdulillah. Gitu. Kalau dikasih kepercayaan, lebih alhamdulillah lagi. Nah siapa tahu abis muncul di podcastnya kita banyak yang makin melirik desainnya Mas Faisal ini. Bisa dilihat di Fast Official. Ya. Official. Jadi bukan hanya baju buat male pageant, siapa tahu yang Iya, yang pengen bikin pageant, custom beauty ya. pageant juga, siapa tahu bisa langsung kontak ke Mas Dimas aja, Mas Faisal aja di sini. Iya. Marketingnya ini juga bukan Iya, buat Dimas Faisal baju official. cewek. Jadi masalah soal official sama lebih kayak etnik juga. Oke. Sama Emang ya. di basicnya etnik semua ya. Bisnisnya itu semua gitu. Baiklah, Oke. baiklah. Jadi kalau kita bisa rangkum nih dari tadi awal, kita udah dapat ternyata awal mulanya terjun di fashion, didorong istilahnya. Dicorok ya. Dicorok. Bukan dorong lagi tuh ya, kayak dipaksa nggak sih jatuhnya ya. Ya dijorokin kan Ya. pilihannya cuma dua, kamu mau jatuh apa mau berdiri lagi Betul. kan Kak? Nah, itu. Mas Faisal milih untuk berdiri lagi. Betul. Biar Belajar, tambah pinter. kemudian percaya, oh ternyata aku bisa. Nah. Terus akhirnya, ya menghadapi segala rintangan dari awal sampai akhir sekarang kayak gitu. Jadi Belum akhir. Belum akhir. Oh iya, Belum Perjalanan. Perjalanan. Betul. Masih berproses dan terus berproses. Tetap masih berjalan menghadapi rintangan segala sesuatu. Nah, kalau buat teman-teman desainer nih atau siapapun itu yang pengen support wakil
siapapun itulah itu. Ada pesan. Mungkin Mas Faiz bisa kasih, oh ini nih harusnya ini seperti ini atau kayak gini nih kayak gitu. Walaupun mungkin Mas Faiz menganggap aku masih anak baru nih istilahnya, tapi kan Mas Faiz sudah ada pengalaman, nah, kayak gitu. Kalau untuk pesan sih, kalau misalnya mau support, coba menghubungi dengan cara yang baik, mengembalikan dengan cara yang baik pula. Kayak gitu. Attitude lagi. Ya, kembali ke attitude lagi. Jadi selalu kita udah ngasih amanah karena itu baju itu bukan hasil karya dari satu orang tapi dari berbagai orang. Nggak ada kain kalau nggak ada pengrajinnya. Iya tuh. Nggak ada baju kalau nggak ada penjahitnya. Nggak ada desain kalau nggak ada desainernya. Betul. Gitu. Jadi itu ibarat baju adalah sebuah perjalanan dari awal sampai akhir, dan itu sebuah cerita. Jadi hargailah sebuah baju karena itu cerita. Setuju. Yang nantinya akan membawa kamu ke dalam sebuah cerita baru lagi. Wes. Filosofi sekali ternyata Mas Faiz ini ternyata. Waduh. Keren. Bikin baju dulu aja, Kak. Ya kali nanti ada ide di bajunya, ada tulisannya. Oh iya, benar. Ada filosofi yang manja gitu kayak. Hari ini saya idenya cuma ya. Dunia pengen dan balik. Oh ya Allah. Enggak, Pak Dunia itu pengen yang dibikin kayak suka. Iya, Saya sudah. Salah ngomong kayak Oke. Baik. Last but not least. List. Oke. Ada Games untuk Mas Faiz. Jadi harap deg-degan nih buat game ini nih. Ya, deg-degan sekali kalau perlu ya. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri semua perbincangan ini, kita mau bermain dulu. Gamesnya apa, Kak? Rapid fire question. Jadi nanti Kak Faiz ya, kita nanya entah satu atau dua kata. Terus apa yang terlintas di pikiran kamu, silakan Jawab. Disebutkan. Spontan. Singkat atau panjang? Bebas. Mau bikin tulisan. Nah, jadi nanti jawabnya berpuisi. Iya. Pelajaran bahasa Indonesia kali. Sastra Nusantara. Perlu dicontohin nggak, Kak? Perlu dicontohin? Ya. Boleh. Sekali dicontohin. Belum pernah dia ya. Oke, baiklah. Aku mau ngasih contoh ke Mas Niki. Suwi. Ya Allah, perkedel jagung. Oke, baiklah. Bener kan? Contohnya seperti itu. Kalau aku sih jawab enak. Tetap ya, itu paling aman. Paling gampang. Oke, Mas Faiz sudah siap? Oke. Are you ready? Silakan deg-degan. Oke, 1. Kolak. Pisang. Bener kan? Bener. Oke, kain. Baju. Selanjutnya, batik. Indonesia. Indonesia. Ini siapa sih? Kesurupan tadi ya. Ada. Desain. Kreatif. Dangdut. Pantura. Asoy. Bukan si teacher. Oke. Selanjutnya. Apa nih? Seksi. Aku. Kenapa nggak jawab aku? Harusnya kan seksian aku ya. Dari mana, maaf. Dari lubang sedot. Oke. Dan satu terakhir. Apa nih? Rahasia dong. Oke, Faiz itu Baik. baik. Habis ini kita dibikinin baju. Kasih. Waduh, beneran loh nih ya. Ya kan, ditunggu baik lagi. dong. Nanti kita ditulis di podcast kita wardrobe by. Iya kan, kapan lagi ya kan? Ya Allah. Kapan lagi baju kita mewah dan realisasi, wah kayak gitu. amin. Doa kenceng nanti di ini sholawatin.
Biar terrealisasi. Oke. Makasih banget buat Faiz ya udah datang ke podcast, udah berbagi cerita. Udah diundang di Pigeon Podcast. Iya. Jangan lupa di like, subscribe. Yeay! Makasih. Karena kita butuh itu. Iya, eksistensi. Betul ya, jangan lupa subscribe. Like. Komen. Nah, Oh, share. komennya yang baik, yang membangun ya kita. Oh, mungkin Faiz mau kasih buat teman-teman pageant lovers atau buat para fashion designer mungkin bisa langsung. Mungkin untuk belajar menghargai sebuah apapun itu hasil karya seseorang, kemudian menghargai hasil kerja keras seseorang, itu sih. Oke. Karena ketika kita udah menghargai, otomatis suatu saat kita juga akan dihargai orang. Nah, Yes. itu dia. Catat itu ya. Catat. Karena inti dari semua itu adalah attitude. Betul. Tot. Karena pageant itu untuk dinikmati. No fake. No drama. And keep Ciao.